Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai kembali pelajaran kita dengan tema teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, namun sebelum itu kita lihat dulu bahwa kita seringkali melakukan berbagai kegiatan ataupun aktivitas, misalnya menonton, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Banyak sekali ya, berupa tips, kiat, resep, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan langkah-langkah. Pada kali ini kita akan belajar tentang petunjuk ya, mengenai teks prosedur. Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tujuan, bahkan juga langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan-tahapan. Jadi ada dua bagian ya. Kemudian yang berikutnya pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pada bagian ini bisa ditemui dengan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang hal yang akan dijelaskan langkah-langkahnya. Yang kedua, tahapan-tahapan merupakan bagian berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan urutannya atau sesuai dengan nomenklaturnya yang sudah diurutkan satu persatu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pernyataan umum dan tahapan-tahapannya dalam teks prosedur. Yuk kita lihat selengkapnya ya. Yang berikutnya adalah struktur teks prosedur, meliputi tujuan, langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi dalam sebuah teks prosedur, bagian ini berisi penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Misalnya membahas mengenai cara membuat masker dari lidah buaya. Maka tumbuh di mana, kemudian kandungan vitaminnya, dan yang kedua bagaimana dampaknya. Itu tentang tujuan ya. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, yang kedua kita lihat langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini ada sebuah langkah-langkah, merupakan berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Misalnya tadi kita membuat masker lidah buaya, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan seorang pembaca agar bisa mengikuti penjelasan yang kita tulis dalam teks prosedur tersebut. Misalnya mengupas kulitnya, mencuci terlebih dahulu, dan seterusnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian yang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik sesuai dengan rinciannya yang dituliskan pada bagian 1 dan bagian kedua. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui teks prosedur dan strukturnya, yang ketiga adalah unsur-unsur kebahasaan di dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur di sini memiliki 5 teks
5 unsur kebahasan. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu artinya berupa kalimat perintah. Tuangkan, taburi, masaklah, dan sebagainya. Yang kedua, kata teknis yang berkaitan dengan topik atau yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga, konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif atau mengajak, membujuk, dan mempengaruhi. Dan yang kelima, berupa resep dan petunjuk. Maka ada gambaran tentang benda dan alat yang dipakai atau benda dan alat yang digunakan. Jadi ada 5 unsur ya anak-anakku. Demikian materi kita pada hari ini. Kerjakan soal berikut. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.